harus membuat sang kuda ini terpecut dan bangkit dengan adanya random map draw yang akan kita lihat. Menuju ke arah Broken Wall sepertinya, tapi enggak. Ada Dangerous Grass. Okay. Rerumputan akan tidak menjadi aman. Banyak celah berarti ya. Tapi bicara soal rerumputan juga, Novaria bisa buat buka rumput. Enggak, ini sebenarnya aku lebih ngeri buat Bigetron sih. Oh, gitu Mereka ya? kan setelah flanking juga Om. Ya. Itu makin chance flankingnya gede banget gak sih? Terus tiba-tiba ada Charisla Khalid kayak kemarin kan di Dangerous Grass kemarin tuh. Iya ya. Oke, kita bakal balik di mana tutup ke arah Cici. Yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Awul sebagai Eman yang Cici lagi Golden. push rank terhadap Cici. Ditutup begitu saja. Fanny respect juga kita tahu. Bersama dengan Zuxin dan Baxia. Dan Nael yang memang punya darah yang sangat dingin dan sangat kejam dengan assassinnya. Tapi bukan menutup kemungkinan dia akan menggunakan Baxia ketika dibutuhkan. Yep. Gak ini ya, maksudnya gak melulu tentang Nile Assassin ya, balik lagi kebutuhan timnya juga. Tapi ya sering banget juga kita ngelihat untuk Baxia ini flex bisa ditaruh di Finn. Dan setelah ada one-one yang ditutup, Hilda, wow. Ini banyak juga berarti yang cukup terlepas, Chip salah satunya. Ya mau diambil ke chipnya atau mau dikontes aja nanti kalau chip mau dilepas Khalid. Chip, Arlot, Ya Arlot. Angela. Angela. Prayo kan ya? Oke Prayo ternyata diambil. Ini kayaknya memang mereka udah siap untuk ngasih chipnya juga ya. Tapi enggak, ternyata chip bukan menjadi sebuah prioritas di match ini kayaknya karena Kalea Yisunshin Yep. yang langsung diamankan. Dan sejauh ini memang kalian punya win rate yang besar ya buat hari ini ya. Kalian tapi Joy. Joy Angela ya. Joy Angela bisa muncul. Yap, ini dia. Kayak bisa jadi partner yang cocok juga sih dengan Hardguard yang bisa terus-terusan 20 second di Iya, Di ada awal ya, sebenarnya ada 20 beberapa kasus untuk Joy Angela ini kan di counter dengan hero pick off ya. Kayak kemarin ada Franco. Ini ada Kalea juga. Ini ada Kalea seenggaknya. Dan bahkan kalau ngomongin sekarang mereka bersama dengan Esmeralda. Buset, ini 3 Gak- magic nih ya. Gak hanya terpaku dengan adanya Joy dan juga Esmeralda. Tinggal terserah bermain di mana. Dan ngomongin ke arah sosok dari Yeskiel dengan penggunaan Lunox yang dia miliki. Ini menandakan kemungkinan chance dari sisi Roamer dan juga gold lane-nya. Ini mungkin harus ada combine. Initiate dan juga damage dealer. Kenapa? Karena mereka berdua yang akan bisa menutup jalan Lunox. Membuat Lunox itu pakai Purify kalah sama sosok Esmeralda. Dikejar sama Joy. Nggak pakai Purify kena Initiate power. Galau ya. Galau. Demikian dilematis. Dilematis dan bahkan kalau menurut gue bisa saja Eman balik lagi ke habitatnya. Gold lane. Damage dealer. Damage dealer yang Marksman. gold, yang Iya. carry ya. Tapi kayaknya nggak nutup kemungkinan bakal bawa ke fighter lagi sih. Aku udah sangat-sangat melihat Eman kayaknya petarung handal nih sekali lihat-lihat ya. Benar. Chance besar. Soalnya Ruby juga kan masih ada. Atau mau, wah tapi magic lagi ya kalau Bane-nya. Ya tadi sempat mention Bane kan, tapi ngeliat 3 awalnya sudah magic semuanya. Aha. Tapi Bane dengan Lightning Truncheon sih mantep banget sekarang. Ya. Wah itu Wah, dikumur-kumur, hilang semuanya habis. dikumur-kumur. Gua kemarin dapat pengalaman sedikit. Gua lagi mau end. Itu benar-benar satu hit. Dia keluarin sabetan dan juga ultinya nggak sengaja. Itu kan mantul. Ya. Nah, Gua nggak sempet. Winter aja nggak sempet. Hilang. Dan damage-nya tiba-tiba udah 2600, 2700. Gila besar banget damage-nya. Oke, drop dulu. Ya itu yang sempat kita bahas tadi. Initiate ya. Kenapa? Karena initiate. Di sini yang sangat dikhawatirkan adalah Lunox di Sunset. Yap. Ya kan? Ditambah lagi dia akan harus punya nanti ada gold lane. Kita nggak tahu gold lane-nya apa. Kalau Ya. mau main ke arah hyper carry, oke no problem. Tapi yang dipastikan mereka udah punya 2 carry yang punya harus butuh item. Yap. Tapi berarti kalau kita ngelihat dari Nile yang dulu agresif banget dan sekarang udah mulai diredam. Iya, Ini juga gimana tuh? tidak lepas dari berkat Erpang juga gak sih Iya, yang ada. hadir? Karena kan Iya, dia betul. bukan pertama kalinya kan bareng-bareng. Iya benar. Pernah Kayak kan? udah pasti udah tahu banget habitnya seperti apa Iya. gitu dan how to handle. Yap. Oke, tapi jangan lupa sih sebenarnya bukan diredam juga ya, lebih ke yang lainnya juga naik gitu loh tempo permainannya. Oh, Shogun. di adjust. Masih ada Shogun juga kan buat damage-nya. Wah, Ruby-nya diambil. Oke, Ruby juga belum tentu untuk Kabuki. Karena kita tahu Aran Buat juga bisa. Aran, ya. Iya, kita tahu Aran juga bisa. Dan bisa kita lihat di sini menyaksikan adanya counter terhadap sosok Joy-nya
seorang Nile ini banyak sekali ya. Iya, tapi ini juga salah satu bentuk deny buat Ruby-nya Eman ya, seharusnya. Tapi apakah kembali menjadi damage dealer tambahan Ya, untuk Eman dengan Marksman? Ya, Harit mungkin tambah magic satu lagi. Atau Iritel? Granger iya. masih available. Oke. Banyak lah ya. Banyak Granger, gue suka Beatrix sih. Beatrix Show. Gue suka, Beatrix Show boleh. Oke, Beatrix, Kaja, kalau mau main Kaja juga boleh. gua main inisiasi lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari dua pick terakhirnya untuk Bigetron by Vitality. Ya, Moskov dan juga Gatot Kaca. Oh, Iya. Moskov dan Gatot, mereka main lebih ke arah high ground. Mereka juga antisipasi. Ini yang sempat tadi kita perdebatkan di match 1 ya. Kalau misalnya memang mereka main mid lanernya yang punya damage Iya. yang nggak bisa high ground atau utility, ada baiknya mereka siapkan untuk high ground defender. Yep. High ground defender nggak melulu tentang ini kok, tentang cara mid laner. Yep. Gold lane juga udah bisa. Oke, tapi lihat bagaimana draft dari Bigetron by Vitality. Ini adalah 5 hero yang pastinya menerjangnya ke depan semua. Iya, dan juga melee ya. Melee semua, dan ini nggak bakalan yang nahan di belakang udah. Iya, tapi ya sesuai dengan Ya, tipikalnya mereka. Betul. Tabrak-tabrak dan last pick dari tim Liquid ID untuk berada di arah gold. Oh sorry. Berarti Lunox gold, Oh, Ruby gold. Ruby gold, Lunox mid lane, dan juga Uranus menjadi pilihan untuk berada di tangan dari Aran. Oke, hyper carry. Usage ya? Menurut gua mereka harus bermain memaksimalkan Widi dengan kaliannya. Karena kalau enggak, ini akan berat untuk mereka ke depannya, Om. Iya benar. Karena kalian sampai satu yang ditangkap dengan kalian, pertanyaannya adalah harus ada Lunox juga yang ready di belakang. Oke. Karena mereka butuh banget untuk adanya supply damage di awal ya. Kalau memang bisa menangkap Angela atau Joy-nya. Bahkan Moskov pun, it's okay. Oke. Oke. Ini langkah besar dari keduanya ya. Putus lose streak atau menuju playoff. Kita bakal melihat mampukah tim Liquid bangkit? Atau bahkan Bigetron yang akan mengamankan satu tiket menuju ke arah babak playoff. So April Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of dawn. Oke, combo pick off yang coba untuk dimainkan juga oleh tim Liquid ya bersama dengan Kalea dan juga Lunox. Nah ini masalahnya kalau kita tahu hero-hero Kate kayak ada Angela ini lumayan jadi PR. Ya, tapi lihat arahnya langsung ya. Oke, antara Finn dan juga Widi nih ya, sama-sama Youngblood sebenarnya dua pemain ini. Dan kita tahu bagaimana aksi dari Widi sendiri sebenarnya sudah sempat ya mendapatkan juara juga untuk di MPL. Sedangkan Finn masih dalam masa pembuktian dan sedang berusaha untuk mengejar kali ini. Oke, 4 agility on. Ngacir nih tim Liquid nih. Movement speed ya, mau cari pick off play kah ini dengan 4 agility yang dipakai juga. Ya, apalagi kalau misalkan ini map expanding river ya. Oh, iya. Makin ngacir. Ya, tapi ini tadi ya. Dangerous Blast. Tuh. Baku hantam di arah tengah juga memang hanya membuat adanya HP-nya digerus, membuat low, recall terpaksa harus dilakukan juga. Tapi belum ada agresivitas yang terlalu berarti nih sejauh ini. Oke, tapi itu nggak wise banget kalau bisa aku bilang untuk tim Liquid kalau mereka memaksa di arah mid lane. Pertama, ESKL nggak punya Case Assault, jadi menurut aku jangan sampai dia head to head dengan adanya 2 lifesteal yang dimiliki Moreno dan juga Finn. Kita tahu memang ngomongin cara Kalea dia punya lifesteal yang cukup tinggi. Tapi di arah bottom lane bakal coba dipaksa dengan satu turn yang mendapatkan satu Aran. Blinker bakal dikeluarkan, Retribution yang on point. Gagal untuk mendapatkan posisi first blood di arah bottom lane. Menandakan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka punya chance untuk take over terhadap Turtle yang pertama. Ya, Uranus yang typically dia super strong ya di laning. Kadang kita lihat suka cut wave sampai depan base turret. Ini ketemu sama Esmeralda dan ini kasus kedua di hari ini. Agak sedikit menangis loh. Puyeng saya untuk bisa ngelawan Esmeralda. Numbangin lah minimal Esmeralda pasti akan bisa bertahan juga untuk dapetin dari shield-shield Uranus. Tapi dengan 4 magical damage nih dari Bigetron by Vitality, Tough Boots menjadi salah satu jawaban. Oke, tapi tampaknya Nile mencoba melakukan take over terhadap Turtle terlebih dahulu untuk memperkuat tim mereka. Dan betul sekali Widi menggunakan flickernya dan tidak ada jalan untuk pulang. Kombinasi antara Nile dan juga Moreno mengacak-acak backline dari tim Liquid. Joe bahkan mendapatkan sedikit kesempatan untuk kehilangan dari Purple Bomb yang berhasil. Tapi nampaknya Joe tetap berhasil melakukan si cover dan now taraf Guardian for defensive.
akhirnya dikeluarkan. Mau tidak mau Bung Reno mengeluarkan flicker untuk bisa menyelamatkan dirinya agar tidak ada kerugian dari tim Bigetron by Vitality. Iya, untungnya walaupun dari retribution yang gak nyampe ya dari Joe, tapi lagi. Again. Apakah 6 caster yang menuju satu tim yang sama itu adalah sebuah kutukan? Nah, tadi sih udah patah di match 1 ya. Iya, Oke, bisa jadi kutukan juga kan? bisa. Bisa jadi kutukan tapi itu dia. Ingat, miracle can happen. Eman di depan sana gagal untuk terkena sosok dari I'm Offended. Yap. Apapun bisa terjadi, Aul. Jangan lupakan itu. Betul, itu prediksi mah prediksi ya. Nggak akan mengubah takdir juga. Tidak akan. Tidak akan. Ya. Tapi ya kalau ngeliat dari Bigetron by Vitality, mereka coba untuk bermain jauh lebih agresif lagi sih untuk saat ini Om. Sambil ngasih space dari Emannya yang dibiarkan terlebih dahulu. Iya, karena Eman seharusnya bisa head to head lah ya. Kayak mau diganggu pun selama gak di-ganking, minimal dia akan stay di lane-nya juga. Buat bisa dapetin gold-nya. Sedangkan Aran ini terlihat cukup kesulitan berhadapan dengan Shogun karena freeze lane, karena adanya efek dari pengambilan shield yang membuat ya Aran harus ekstra waspada menunggu rekan-rekannya yang lain melakukan gankingan. Oke, nampaknya informasi didapatkan. Tsunami Slam di depan mata. Langsung coba dilindungi oleh seorang Moreno. Nael membalikan kembali kanan, tapi nampaknya damage terlalu besar. Moreno gagal mendapatkan satu poin kill. Ternyata tidak bisa terlalu jauh-jauh. Meskipun begitu, pertukaran 2 untuk 1 masih worth it. Meanwhile dari top lane, 1-by-1 situation antara Eman dan juga Kampuki memberikan sedikit tontonan yang cukup menarik. Tapi di depan sana, para pasukan dari tim Liquid mereka mendapatkan chance untuk menuju ke arah Turtle Owl. Yap, dan itu pink off yang akhirnya diharapkan dari tim Liquid berhasil ya. Karena plus minus sih, Angela ini kadang jadi buy one get one dan itu yang harus dialami sama Bigetron by Vitality. Ya, tapi kalau menurut gua ya, kita lihat bakal coba dipaksa di depan sana tim Liquid berhasil mendapatkan kondisi posisi yang sangat-sangat sulit untuk menuju ke arah Turtle. Lihat, di sini langsung ada flicker, seram telah dikeluarkan, apakah ingin cabut dan Nael terlalu berani untuk masuk lebih dalam lagi dan Shogun versus everybody di depan sana. Tidak ada following up damage sama tegur effort defensif. Ternyata baik hitam untuk daerah bottom lane. Ternyata untuk Eman. Ternyata untuk Eman di depan sana. Walaupun mereka akan kehilangan ke arah Turtle, nampaknya ini masih cukup worth it selama para pasukan dari Bigetron mereka tidak kehilangan point kill. Yep, dan bahkan Emannya full plating di area bottom lane, dapetin turretnya juga. Dan ini menjadi bayaran yang bisa didapetin sama Bigetron by Vitality. Tapi untungnya tim Liquid mereka juga react nih untuk mirror satu buah outer turret Om. Ya, berarti kembali ke gameplay Bigetron by Vitality yang kemarin-kemarin ya. Ya. Eman ini akan ditugaskan untuk jalanin lane yang berbeda misalnya atau jauh dari objektif juga. Dan sejauh ini kita melihat Eman menjalankan fokusnya dengan sangat baik juga. Tarotnya dapat, terus juga dia masih belum terpick up sama sekali. Sedangkan ya dari tim Liquid tadi ini akan berusaha untuk mencari team fight. Karena mereka sudah punya badan di depan, mereka juga sudah punya damage yang memadai. Tinggal bagaimana nanti dari WD-nya dapetin satu orang dulu. Oke, tapi menyaksikan para pasukan dari tim Liquid yang mereka merespon tim fight dengan sangat solid ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk para pasukan dari tim Bigetron. Tapi yang satu hal yang mungkin harus menjadi catatan Nael. Beberapa kali aku lihat Nael mendapatkan chance untuk bisa kabur, keluar. Tapi mereka malah masuk lagi. Itu kayaknya nggak cukup puas deh. Oke, jadi harus lebih sabar dulu ya. Apalagi keadaannya sekarang juga udah mulai coba untuk dipegang perlahan oleh tim Liquid dengan konsil yang terlihat. Tapi belum ada inisiasi lagi karena ini Dangerous Grass, again, Conceal, dan tim Liquid lagi coba untuk pegang kendali atas visionnya Om. Ya, dan di area rumput juga kalau buka pun terus isinya kali ya. Serot ya. Jadi yang bisa membuka sekarang adalah Finn juga. Dan first item untuk Finn menarik Twilight Arbor yang langsung di-deal. Jadi tidak langsung terkena burst damage. Seperti yang kalian lihat sekarang. Sedangkan item dari Eman sepertinya masih harus menunggu satu item dulu DHS yang dituju untuk second item setelah corrosion. Oke. Tapi nampaknya di sana para pasukan dari tim Liquid. Ingat mereka punya sosok dari Widdy dengan power. Dan akan di depan di sana Eman 1-by-1 situation dengan Kabuki. Ternyata sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Pedes juga tuh ya, cicilan-cicilan lama-lama lunas ini. Tapi berani ya abis walk ke depan dia tadi. Tadi udah ada ancang-ancang hardguard soalnya. Karena menurut gue ada satu sih selain hardguard. Gak ada minion di sana. Informasi didapatkan para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk melakukan takeover terhadap turtle mereka. Tapi di depan sana Nile standby, langsung ada Tsunami Slam, ditutup jalan begitu saja, langsung instant kill kah? Yes, kill! Satu sosok Eman. Kali ini gagal untuk melakukan takeover terhadap turtle yang mereka miliki. Avatar of Guardian gak berhasil dan gak mampu menutup jalan dari Ikbin untuk bisa pulang lagi. Dan itu dia adanya rerumputan yang teranyar di belakang Turtle Pit. Dan jadi
momentum yang enak banget di mana Eman dan juga Nail yang harus tumbang tadi. Shogun gak kuat sih harusnya, Shogun gak bakal kuat. Kenapa ini damage-nya dari Sotos seorang Yeskiel dengan Lunox Kill satu Moreno. Termakan, tergoreng oleh seorang Yeskiel dengan 2 poin kill yang didapatkan membuat termasuk dari tim Liquid. Lihat tuh, Mas Brown dalam pertukaran yang worth it. Ini dia pertukaran yang worth it sekali dengan damage yang cukup besar. Membuat seorang dari Eman tertidur lemas. Yes, dan ini Kalea menjadi kunci dari tadi ya. Positioning yang dia ambil, targetingnya tadi langsung Nail. Walaupun ada harga, ternyata itu tidak menjadi jaminan untuk Nailnya selamat, Om. Ya karena jungler tanpa Purify bukan Iya. apapun juga. Karena retribution yang memang harus dibawakan oleh Nile juga. Dan itu membuat lebih nyaman pastinya untuk Widi sini tinggal menunggu. Kapan masuk Nile, dan itulah yang terjadi tadi. Ya, mungkin bisa dibicarakan kalau misalnya kondisi dari Shogun ini benar-benar menjadi poin penting ya untuk membuka agar Nail bisa free hit. Dan Nail sekalipun masuk, ini kalau nggak burst ult, rugi. Berat pasti kalau nggak burst. Dan kalau mau dengan keluarnya ada sosok dari Tsunami Slam, mereka harus skate kalau mampu. Yap. Terus sejauh ini juga untuk efek-efek tabrakannya sendiri, Samsin punya potensi yang besar ya. Untuk bisa langsung instant eliminate bersama dengan Lunox juga. Dan lihat, dangerous grass. Sangat berbahaya. Sangat danger ya. Iya, siapa tanam rumput ya di sana ya? Aduh. Nah sama sebenarnya juga, ini kadang rumputan yang baru nih di depan base turret. Itu bisa jadi momen kita defense lebih Iya. bagus loh buat ngasih serangan kejut. Cuman tim Liquid, mereka sedang kembali gimana caranya menguasai game kali ini. Oke, lihat Yeskiel menjadi target utama mereka. Mereka tahu target utamanya Yeskiel dengan tidak ada Purify. Bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Termasuk dari tim Liquid mendapatkan informasi yang sangat mahal. Kenapa? Satu Purify diambil tanpa adanya Tsunami Slam. Iya, hanya mau Vendetta aja ya Yes, tadi. betul. Dan Lord sekarang sudah mulai dicicil oleh tim Liquid. Finn diupayakan untuk dirinya mencari informasi, tapi sepertinya Wah, Eman. hampir. Jadi kalau yang gue lihat nih, Eman ini bisa punya instingnya cukup kuat ya untuk melakukan steal terhadap objektif netral loh. Low ininya ya, Ini low. dihitung. Nah, tapi streamer netral nih, Godiva. Oke, streamer netral. Jadi buat kalian semua, Godiva ini streamer netral ya. Tapi bohong. tapi jangan lupa di donate. Ya, jangan lupa di-donate ya, biar Agak condong kemana. betul. Ya itu ya. Langsung aja ke channelnya Godiva, yuk nonton yuk. Oke, tapi dengan adanya Lord yang akan dibiarkan slow dulu di arah top lane-nya. Bigatron by Vitality, mereka hanya mengandalkan mungkin nantinya damage dari Eman untuk bisa ngebantuin clear wave dengan cepat. Oke, bakal coba dipasang terus karena belakang damage terlalu sakit dan damage dari Yeskiel tidak bisa dibendung kembali. Ingat, Yeskiel, Lunox yang memang terlalu menyakitkan dan Kabuki di sini dibuat untuk tidak bisa berjalan. Nile, sekalipun ada Tsunami Slam yang udah tidak ada, tapi Widi dive in terlalu dalam. Memang kita tahu masih ada Holy Defense, tapi kayaknya itu nggak cukup wise ya Om. Hanya trigger juga sekarang ke arah Holy Defense di tengah. Holy Crystal baru selesai di Nile, tapi sayangnya kayaknya Oke, bakal coba ditarik di depan sana. Emang Vendetta banget, terlalu banyak sisi yang diberikan Eman. Seratu maut, didorong ke belakang ada Yeskiel. Menjadi target utama mereka, tidak ada kisah Soul. Nile mampukah bertahan. Berarti bisa disalpai dan satu buat Tsunami Slave. Ditutup dengan satu bawah taruhkan dia tidak bisa membuat terlepas karena tim Liquid kali ini terhentikan pergerakannya. Fokus ke arah PS, gak boleh membuat terjadi Eman. Dimakan, dilenyapkan, tersisa Moreno. Oh my God, ini bencana untuk Bigatron by Vitality. Dan ternyata kali ini masih ada satu super wave minion berikutnya dan tim Liquid fokus untuk langsung mengusir mundur Moreno. Shogun is coming, fokus ke arah base turret, gak boleh mampu terjadi. Tim Liquid memaksa mendapatkan game yang pertama. Sang pasukan kuda sudah